melayani segala jenis gender atau melayani semua kalangan, tapi biasanya kalau semua kalangan harus kita spesifikasi lagi, karena artinya kalau kita itu tuh harus spesifik gitu loh, siapa yang mau kita jadikan pelanggan. Karena kalau ingin mencakup keseluruhan yang ada, biasanya kita nggak bisa fokus, nggak bisa menghasilkan yang terbaik. Oke. Terus ini, segmentasi akan membantu perusahaan untuk meraih competitive advantage terhadap para pesaing. Jadi competitive advantage tuh kita tuh mempunyai keunggulan apa dibandingkan pesaing gitu loh. Misalnya kita punya sesuatu apa yang sekiranya pesaing itu nggak bisa punya yang apa kita punya, itu namanya competitive advantage. Ya, ingat-ingat competitive advantage. Terus sebuah produk mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok masyarakat, itu sudah pasti nggak mungkin, karena kan masyarakat tuh sangat beragam, sangat heterogen, tapi mungkin dapat memuaskan satu golongan masyarakat yang mungkin benar. Ya, itu alasan-alasan kenapa kok kita perlu melakukan segmentasi pasar. Jadi istilahnya tuh ya biar nggak kita tuh kemaruk gitu, mau semua pengen dicakup, itu nggak bisa, karena kita nanti nggak bisa maksimal dalam memuaskan pelanggan. Nah, untuk manfaatnya, mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ya kan. Kalau kita segmentasikan sebuah kelompok masyarakat, kita lebih fokus dalam melayani masyarakat tersebut. Jadi kita bisa lebih responsif, kita bisa lebih apa ya, misalnya kelompok ini tuh pengennya seperti ini, nah kita lebih bisa fokus untuk melayani itu. Nah, kalau kita misalnya mau mencakup semua kelompok, otomatis kan wah bingung, kelompok ini pengennya kayak gini, kelompok itu pengennya kayak gitu, nggak mungkin bisa bagus nanti hasilnya dicapai. Terus menganalisis pasar sama menemukan peluang. Jadi kalau misalnya yang kompetitor sudah masuk pangsa ini, kita masuk pangsa satunya, itu bisa, itu kan peluang bisnis kita. Terus menguasai posisi yang superior dan kompetitif tadi, kita memiliki keunikan. Terus menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien, bagaimana ya kita berinteraksi dengan pelanggan. Terus syaratnya, apakah segmen itu cukup besar atau tidak, apakah ada daya belinya. Nah, kira-kira kalau kita mau bikin salon yang mahal tadi, tapi kita segmennya untuk anak sekolah, masuk akal nggak kira-kira? Kira-kira kita mau bikin salon untuk high class, tapi segmen kita anak sekolahan, ya nggak mungkin kan? Karena anak sekolah walaupun ya oke lah, mungkin ada beberapa anak yang memang sangat kaya raya, bisa dibiayai apapun oleh orang tua, tapi kalau untuk secara mayoritas kan pasti anak sekolah uangnya terbatas, jadi nggak mungkin bisa ke tempat seperti itu. Betul. Nah, makanya jadi kita ketika menentukan suatu segmen itu harus tahu kira-kira ini cocok nggak, mereka ada daya belinya nggak, mereka mampu nggak membeli jasa yang kita tawarkan, itu harus dipikirkan juga. Terus apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya atau enggak. Terus sudah ada pesaing. Nah, kalau misalnya pesaingannya sudah ketat di segmen ini, buat apa kita masuk lagi gitu loh. Apalagi kalau sudah ada yang satu perusahaan yang sangat kuat di segmen itu, nah itu namanya kita sia-sia kalau kita masuk situ kan. Orang sudah ada satu yang kuat, kita lebih baik kita cari segmen yang lain yang belum terjangkau pesaing. Terus dapat dijangkau dan bagaimana menjangkaunya itu juga harus tahu. Terus apakah perusahaan memiliki sumber daya yang memadai. Nah, kita harus juga tahu kekuatan perusahaan kita seperti apa. Apakah kita mampu melayani segmen yang akan kita layani nantinya. Oke, itu untuk syaratnya. Terus langkah-langkah pendefinisian pasar ya, tadi identifikasi ini sudah ya tadi ya. Memilih dasar yang terbaik. Jenis segmentasi ini berdasarkan consumer karakteristik atau consumer respon. Ini demografik, sosioekonomik. Demografik itu ya gender atau apa, psikografik, geografik, benefit, usage, promosional. Nah, ini bisa dilihat di buku halaman 2.19. Kalau demografik ya berdasarkan tadi umur, gender,
Iya, oh. Kalau demografik tadi berdasarkan umur, gender, income, pendidikan, itu yang kayak gitu. Terus kalau berdasarkan psikografik itu berdasarkan perilaku atau gaya hidupnya. Psikografik gaya hidupnya tadi misalnya yang suka hura-hura atau gaya hidupnya yang flat, itu juga, itu kalau itu psikografik. Kalau geografik berdasarkan lokasi, daerahnya daerah mana. Jadi kalau berdasarkan manfaat, itu kira-kira pelanggan ini pengen cari manfaat seperti apa, kita bisa memberi manfaat seperti apa kepada pelanggan itu, kalau itu berdasarkan manfaat. Terus kalau berdasarkan consumer response, ini bahasa Inggrisnya, inget ya, saya nggak bosan-bosan mengingatkan untuk mbak-mbak mengerti tentang bahasa Inggris, istilah bahasa Inggrisnya, karena nanti keluar di ujian. Itu ada yang berdasarkan respon promosi, yaitu usage dulu. Yang pertama usage, itu siapa penggunanya, kira-kira mereka bakalan, kalau misalnya salon tadi, kalau artis kan pasti mereka bakalan datang sering kan ke salon. Atau kalau misalnya wanita karir mungkin dibandingkan dengan artis frekuensinya lebih jarang. Nah, itu berdasarkan pemakaian. Kalau berdasarkan kesetiaan pelanggan, ya berarti loyalty itu kesetiaan pelanggan terhadap kita. Terus kalau berdasarkan service, itu berdasarkan apa saja pelayanan yang akan kita berikan. Oke, waalaikumsalam. Iya, jam 8 masnya. Ya nggak apa-apa, langsung gabung aja. Sekarang kita bahas modul 2 tentang segmentasi. Segmentasi ini berhubungan sama tugasnya mbak-mbak sama mas-mas tadi ya. Untuk minggu besok dipresentasikan. Mas Nano segera dikumpulkan ya tugasnya, PPT sama Word file. Oke. Faktor dalam mengidentifikasi dan menyeleksi segmen pasar, itu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, sama sasaran dan sumber daya perusahaan. Ini faktor-faktornya. Ya Allah. Halo, dengar suara saya enggak? Ini sekarang keterbatasan dalam melakukan segmentasi pasar, beban biaya yang lebih besar. Oke, ketika kita mau membagi pangsa pasar tadi, kita kan juga perlu yang namanya riset kan. Maksudnya kita perlu meneliti pelanggan seperti apa yang cocok dengan jasa yang akan kita tawarkan. Makanya itu butuh biaya ketika kita mau meneliti. Terus habis itu memerlukan komitmen perusahaan. Jadi perusahaan harus komitmennya besar untuk bisa melayani segmen yang sudah kita bikin nanti. Terus menyediakan informasi yang umum. Jadi secara umum itu seperti apa pelanggan kita. Nah, ini pasar sasaran atau target ya. Kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Nah, jadi target itu setelah kita melakukan segmentasi, kita sudah tahu kan target kita tuh siapa. Ini tadi 3 strategi perusahaan dalam menentukan target pasar: undifferentiated, differentiated, sama concentrated marketing. Nah, kalau undifferentiated marketing approach, undifferentiated, ada yang tahu nggak kira-kira undifferentiated itu apa? Halo, ada yang tahu? Halo, dengar suara saya? Undifferentiated marketing approach. Apanya yang tidak sama, Mbak?